상상도 할 수 없는 일이 생겼어. 내게도 이런 일이 있다. 아무런 준비조차 못한 내게 네가. Hai, welcome back to my channel. Balik lagi, jumpa dengan Maya di sini. Teman-teman apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan juga baik-baik saja ya. Amin. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ada yang ketinggalan semua info terbaru dari aku. Terima kasih banyak dan selamat menonton. Kegiatan aku di pagi ini adalah mulai dengan mencuci pakaian ya teman-teman. Jadi dalam satu minggu itu biasanya aku memang 2 kali mencuci pakaian, tapi bukan 2 kali giling ya, melainkan memang beberapa kali giling. Ini gilingan pertama dan aku langsung mau jemur ya. Anak aku masih masuk siang, jadi di pagi ini aku mencuci pakaian dulu. Setelah itu baru aku langsung lanjut untuk mempersiapkan bekal dia ke sekolah. Kalau memang waktunya memungkinkan, aku lebih suka untuk mencuci pakaian di pagi hari ya. Dikarenakan kalau misalkan udah siang atau menjelang sore, jemurannya udah kering deh ya. Habis itu tinggal diangkat, kita lipat, dan juga kita pisahkan mana yang mau digosok dan mana yang tinggal langsung masuk ke dalam lemari. Dalam keseharian aku melakukan pekerjaan ibu rumah tangga, aku tidak selalu menggosok pakaian ya teman-teman. Jadi ada yang digosok dan juga ada yang dilipat, tidak semuanya digosok. Ini pakaiannya udah selesai dijemur dan aku udah selesai untuk mencuci dan menjemur pakaian 2 kali gilingan di hari ini. Kegiatan selanjutnya adalah langsung buat bekal anak ke sekolah ya. Dimulai dengan kita mau masak nasinya dulu nih teman-teman. Untuk beras yang aku pakai, di sini aku masih setia menggunakan berasku SSP Official. Variannya itu ada varian beras santap ataupun juga cap ikan koki hoki. Nah, ini udah di akhir bulan ke-6 aku menggunakan kedua varian beras ini ya. Beras santap ataupun cap ikan koki hoki adalah beras premium dengan harga yang paling ekonomis. Berasnya pulen, enak, dan juga sehat alami karena tidak menggunakan bahan pengawet. Diproses secara higienis menggunakan mesin modern sehingga berasnya bersih higienis dan tentunya memenuhi standar mutu halal nih teman-teman. Selain itu, beras-beras ini juga tidak berkutu, tidak bergabah, dan juga tidak berbatu. Betul-betul beras premium banget. Oh iya teman-teman, untuk saat ini sedang ada program kupon yang diselenggarakan oleh Berasku SSP Official. Untuk detailnya, teman-teman bisa langsung aja cek ke Instagramnya ya. Program kupon ini akan diundi setiap 2 minggu sekali dan akan berhadiah pulsa sebesar Rp20.000. Nah, teman-teman yang penasaran langsung cus ikutan aja karena siapa tahu kalian yang beruntung. Ini aku sedang mencuci berasnya, lalu setelah itu aku tiriskan airnya ya. Setelahnya kita akan masak dengan menggunakan cara kita masak nasi pada umumnya nih teman-teman. Untuk varian berasnya untuk kali ini aku menggunakan beras santap. Dan ini sudah selesai ya teman-teman, nasinya sudah matang dan sekarang kita mau cek dulu nih apakah nasi yang dihasilkan dari berasnya itu betul-betul premium atau tidak dan apakah memang benar-benar pulen. Di sini bisa terlihat ya kalau betul-betul pulen dan juga bagus banget, pokoknya standar hotel ataupun restoran. Dan ini aku langsung plating untuk bekal anak aku ke sekolah. Nah, karena dia masih masuk siang, jadi aku masih tetap membekalkan nasi ya. Ini nasi putihnya itu aku cetak dengan menggunakan cetakan berbentuk bebek. Lalu kemudian aku hiasi dengan nori nih teman-teman.
Lalu kemudian untuk lauknya di sini ada telur rebus, dan untuk sayurannya di sini aku kasih ada brokoli kukus teman-teman. Beserta juga dengan wortel yang aku bentuk seperti kelinci. Itu menggunakan cutter khusus ya. Lalu juga ada kacang edamame untuk protein nabatinya. Setelah itu untuk wortelnya aku hiasi lagi dengan nori supaya terlihat bentuk mata dan juga hidung kelincinya. Pokoknya betul-betul lucu dan cute banget teman-teman. Ya tentu saja, karena apa? Beras sehat dan enak ya beras santap untuk buah hati dan suami, ibu kasih yang terbaik. Gak cukup hanya sampai di situ, untuk telurnya pun di sini aku hiasi dengan food picks, lalu aku kasih juga ada hidungnya. Pokoknya benar-benar bikin bekal yang lucu supaya anaknya makan dengan lahap ya. Dan teman-teman, untuk selanjutnya di sini aku mau bikin sup nih. Nah, sup ini aku rencananya mau untuk makan siang ya. Untuk supnya di sini aku menggunakan sayur-sayuran yang cukup beragam. Jadi aku akan menggunakan wortel, blumkol, brokoli beserta juga dengan buncis teman-teman. Tidak ada patokan ataupun juga resep khusus untuk sup kali ini, karena memang betul-betul menyesuaikan dengan stok yang ada aja ya. Nah, kebetulan kalau di rumah aku bikin sup itu kita tidak pernah menggunakan daun kol teman-teman. Tapi kalau bunga kolnya itu kita masih cukup sering pakai ya. Nah, itu mungkin lebih kepada sup Jawa sih kalau menurut aku. Karena kalau di keluarga aku memang nggak pernah sih menggunakan sup itu dipakaikan dengan daun kolnya ya. Kalau misalkan pakai brokoli ataupun pakai blumkol itu memang masih cukup sering sih teman-teman. Nah kalau teman-teman sendiri kalau misalkan bikin sup di rumah itu gimana? Yuk share ya di kolom komentar teman-teman. Kemudian ini aku lagi mempersiapkan bumbunya ya. Kalau untuk bumbu aku suka pakai bawang bombay dan bawang putih. Dan sekarang waktunya untuk kita memasak nih teman-teman. Kita tumis bawang putih dan juga bawang bombay sampai harum. Setelah itu kita akan masukkan untuk daging ayamnya. Di sini aku akan menggunakan daging ayam yang filet teman-teman, bagian dada. Jadi memang tidak ada tulangnya. Tapi terserah aja sih sebetulnya ya. Kalau di keluarga kami memang kebetulan lebih banyak membeli daging ayam itu yang filet ataupun juga memang tidak bertulang. Kita akan tumis teman-teman sampai daging ayam ini berubah warna. Lalu setelah itu kita akan masukkan sayur-sayurannya ya. Sayuran pertama yang masuk ini ada wortel, lalu setelah itu aku isi air. Kita akan masak sampai ayam beserta dengan wortelnya itu matang ya teman-teman. Kemudian setelahnya kita akan masukkan brokoli beserta juga dengan blumkol ataupun kembang kol. Kita akan masak sebentar, ditutup lagi sampai dia matang. Dan setelah itu baru kita akan masukkan buncis. Karena buncis kan cepat matang ya teman-teman. Nah ini udah mau selesai.
Setelah itu tinggal dibumbui deh teman-teman dengan kaldu jamur, garam, dan juga sedikit lada bubuk atau merica. Jangan lupa juga nih teman-teman untuk kasih daun bawang beserta dengan daun seledri ya. Tapi berhubung stok daun seledri aku habis, jadi supnya seperti ini aja ya teman-teman. Ini udah selesai. Lalu setelah itu ini lanjut ke acara masak berikutnya. Sebetulnya ini udah di sore hari dan kebetulan emang lagi kepengen banget mau bikin nasi goreng. Nasi goreng kali ini yang aku buat adalah nasi goreng nanas versi Thailand ya teman-teman. Nah, kalau untuk nasi goreng kali ini itu aku akan share resepnya. Siapa tahu teman-teman ada juga yang kepengen ikutan buat, karena ini betul-betul recommended banget buat dicoba teman-teman. Ini layak banget buat kalian cobain di rumah ya. Oke, untuk bumbu-bumbunya ini aku tulis ya di video ini. Jadi di awal kita mempersiapkan dulu untuk bumbunya nih teman-teman. Ada bawang putih, bawang bombay, dan juga cabai ya. Lalu setelah itu tadi aku juga sebelumnya udah potong-potong wortel. Itu wortelnya hanya sekitar 50 gram aja sih. Untuk bawang putihnya kita cincang halus, kemudian bawang bombaynya juga kita rajang-rajang atau iris. Tapi nggak perlu yang sampai halus ataupun kotak-kotak kecil-kecil ya. Lalu kemudian di sini aku menggunakan nanas madu, hanya setengah buah aja teman-teman, atau sekitar 50 gram juga oke. Lalu ini cara potongnya seperti ini ya teman-teman. Untuk bagian tengahnya itu akan kita buang, jadi hanya bagian dagingnya aja yang akan kita ambil. Kemudian untuk isiannya di sini ada udang dan juga ada ayam bagian dada ya. Aku pakai yang fillet lagi dan kita potong-potong sedikit. Lalu untuk udangnya kita sisakan, jangan semuanya dipotong. Kalau untuk ayamnya ini aku potong kotak-kotak, nggak terlalu kecil banget sih teman-teman. Dia masih agak lumayan lah ukurannya ya. Lalu setelah itu aku juga potongin langsung untuk daun bawangnya. Oke teman-teman, ini kita langsung masak. Pertama aku mau buat telur orak-arik dulu ya. Jadi kita pakai di sini ada 2 buah karena rencananya ini untuk makan malam kami bertiga di rumah. Jadi aku langsung buat untuk 3 porsi. Setelah kita selesai buat telur orak-arik, kita sisihkan ke pinggir wajan. Lalu kita tumis bawang putih dan juga bawang bombay. Kemudian setelah dia harum, kita masukkan ada tadi wortel, udang, dan juga daging ayamnya. Kita akan masak sampai berubah warna atau sampai matang ya teman-teman. Kemudian setelahnya kita akan masukkan nasi nih teman-teman. Di sini bisa dilihat ya kalau ini agak lumayan banyak, padahal ini aku pakai wok pan ukuran 28. Nah, setelah itu kita akan bumbui. Sebetulnya pakai kecap asin, tapi aku nggak ada, jadi aku ganti dengan raja rasa. Lalu kita kasih garam dan juga kaldu jamur serta sedikit merica bubuk teman-teman. Setelah itu kita akan masukkan nanas beserta juga dengan daun bawangnya. Kita tumis sebentar lagi, kita akan aduk rata ya teman-teman. Setelah itu siap untuk disajikan. Ini ceritanya kayak mau bikin ala-ala restoran gitu. Jadi makanya di sini bisa teman-teman lihat kalau aku plating nasi gorengnya ini untuk anak aku. Nah, ini versi tidak pedasnya ya teman-teman. Lalu kemudian aku plating di dalam nanas yang tadi sudah kita pakai isinya. Jadi tampilannya seperti ini, kita buat ala-ala restoran gitu untuk nasi gorengnya. Percayalah ini enak banget teman-teman, bener-bener yummy banget. Dan memang kalau pakai saus raja rasa menurut aku jadi lebih enak sih ya. Kemudian ini aku lagi plating di piring untuk suami aku. Kalau yang ini adalah versi pedasnya ya teman-teman. Jadi tadi kita udah tumis lagi cabai, setelah itu aku campurkan dengan sisa nasi gorengnya setelah dipisahkan untuk anak aku. Setelah selesai masak, tentu aja banyak banget nih piring kotornya. Sebelum tidur, aku memastikan dulu supaya beres-beresin dulu dapurnya nih teman-teman. Supaya besok kalau bangun pagi-pagi nggak perlu repot-repot lagi untuk beresin dapur. Karena harus langsung lanjut untuk mulai masak buat bekal suami ataupun juga untuk anak aku ya. Jadi aku mau cuci piring dan kita akan segera masukin nih untuk piring-piring kotornya ke dalam
sink atau bak cucian untuk di dapur. Lalu setelah itu aku langsung lanjut mulai mencuci piring-piring beserta juga dengan gelas ataupun perangkat dapur lainnya yang memang kotor ketika dipakai di hari ini, baik untuk memasak ataupun untuk kami makan di rumah. Kemudian setelah selesai cuci piring, aku lanjut mau bersihin kompor ya teman-teman. Karena memang kompornya menurut aku itu memang harus selalu dibersihkan setiap hari. Karena kan aku pakainya kompor tanam yang memang kaca ya. Jadinya memang kalau misalkan dipakai setelah masak itu pasti kotor banget kelihatannya. Jadi malam harinya itu biasanya dibersihkan ketika sudah memang tidak akan dipakai lagi. Dan demikian nih teman-teman kegiatan aku seharian ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini hingga akhir. Dan sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Thank you for watching. See you on my next video. God bless you all. Bye-bye.